Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk selalu memakai masker saat bepergian keluar rumah. Ngomong-ngomong, hari ini Ibu sedang membaca koran loh. Tapi kalian tahu tidak kalau ada materi dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan koran atau media massa? Apa itu? Ya, benar. Teks editorial. Hari ini kita akan belajar tentang teks editorial. Seperti apa materinya? Mari simak terus video berikut ini sampai selesai. Halo semuanya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang teks editorial, pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Teks editorial ini dianggap sebagai pandangan resmi dari media tersebut terhadap isu yang dibicarakan. Meskipun teks editorial secara umum berisikan opini atau pandangan penulis, teks editorial harus dilengkapi dengan fakta, bukti, atau argumentasi yang logis. Dalam beberapa koran atau media, teks editorial dianggap sebagai tajuk rencana. Struktur teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu atau tesis. Pada struktur ini berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya, tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. 2. Argumentasi. Berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Struktur yang ketiga yaitu pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta untuk memperkuat atau menegaskan keseluruhan isi teks editorial. Unsur kebahasaan teks editorial. Unsur kebahasaan teks editorial ada 4. Yang pertama, kalimat retoris. Yang kedua, kata populer. Yang ketiga, kata ganti penunjuk. Yang keempat, konjungsi kausalitas. Kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Ciri-ciri kalimat retoris. 1. Tidak memerlukan jawaban. 2. Umumnya menggunakan kata tanya. 3. Berbentuk pertanyaan dan juga penegasan. 4. Orang yang ditanya dan bertanya, keduanya mengetahui jawabannya. Dan yang kelima, berisi renungan. Contoh, bukankah menyebar hoaks itu dilarang oleh undang-undang? Menurut kamu, pertanyaan ini perlu dijawab atau tidak? Pasti semua menjawab iya. Nah, kalau misalnya semua menjawab iya, maka pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Tandanya, kalimat ini merupakan kalimat retoris. 2. Kata populer. Adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Contoh, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagainya. Penggunaan kata populer ini ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun dipenuhi oleh tanggapan yang kritis. Kata ganti penunjuk adalah kata yang digunakan untuk mengganti sesuatu. Dikenal juga sebagai pronominal. Kata ganti penunjuk digunakan agar suatu kalimat tidak disampaikan bertele-tele. Contoh, ini, itu, sana, sini, situ, begini, dan begitu. Konjungsi kausalitas
adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Contoh, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka, dengan demikian, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan teks editorial. Bagaimana? Sudah paham? Sekarang, mari kita amati teks editorial berikut. Cermati teks editorial yang berjudul Isu-isu krusial seputar vaksin. Analisislah struktur dan unsur kebahasaan teks editorial tersebut. Kumpulkan hasil pekerjaanmu pada Google Classroom Bahasa Indonesia kelas 12 dengan kode LOF5ZM4. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui tentang pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan teks editorial. Ibu harap ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat berjumpa lagi di sekolah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga dan minum air putih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.